Salam Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base. Tibalah kita pada ibadah persekutuan doa pada petang hari ini. Dan pada ibadah kali ini kita angkat satu pujian karya terbesar. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada petang hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dan di platform ini. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mendengar firman-Mu. Mohon tuntun Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Firman pada hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Perkenankan saya untuk membacanya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebelum kita masuk sama-sama ke dalam firman pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa memahami apa yang menjadi firman-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada petang hari ini saya membawakan firman dan mengangkat tema penderitaan mendatangkan kemuliaan yang kekal. Dalam kitab 2 Korintus tadi, pasti kita tidak asing dengan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan begitu. Contohnya, mengapa hal-hal buruk terjadi kepada orang baik? Mengapa kita harus menderita? Mengapa orang-orang percaya, bagi orang-orang percaya terkadang hidup ini begitu sulit? Akan tetapi, walau sesulit apapun untuk dipahami, kita tahu Allah dapat menggunakan rasa sakit untuk mewujudkan tujuannya. Dan kita pun jangan heran begitu. Jika Dia menggunakan masa-masa sulit dalam hidup kita, itu semata-mata untuk menguji kesetiaan kita. Dikarenakan orang yang setia akan tetap bertahan dalam badai apapun. Dan orang yang setia itu rajin dan tekun. Itu sudah pasti. Di sini mereka yang gigih, contohnya adalah mereka yang gigih, mereka yang mengubah perspektif mereka dan fokus pada janji-janji Allah di dalam firman-Nya Allah. Kita bisa melihat dalam 2 Korintus 4 tadi, Paulus mengatakan bahwa kita harus memiliki perspektif yang benar ketika menghadapi suatu masalah. Apabila kita ingin bertahan, jangan melihat masalah tersebut sebagai suatu beban. Sebab ya itu hanya bersifat sementara, Bapak Ibu. Melainkan lihatlah dari sisi keuntungannya, atau bisa keuntungan jangka panjang. Itu sudah pasti kita akan bisa menikmatinya. Dan ada pesan di dalamnya, jangan lihat rasa sakit yang sifatnya sementara. Ya kalau anak zaman sekarang pastinya tahu kata-kata, apalagi yang sering nge-gym begitu. Tahu kata-kata no pain no gain, begitu. Karena ya itu alasannya. Lihatlah ke depan, jangan melihat dari perspektif jangka pendek yang berkata apa yang sedang terjadi padaku sekarang, begitu. Sebaliknya, lihatlah karakter yang tengah dibangun, begitu. Dalam ketika kita bersikeras untuk menolak. Dalam hal ini, menolak untuk menyerah. Tetaplah bertahan dalam badai. Bertahan dalam badai apapun. Dan percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan anaknya. Dan Tuhan juga tidak akan meninggalkan anaknya jatuh juga sampai tergeletak. Pelayanan kita sebagai orang percaya dan adalah pelayanan demi Kristus. Dan demi tubuhnya. Atau dalam tanda kutip di sini gereja begitu. Pelayanan ini bisa mendatangkan penderitaan manusia lahiriah kita. Manusia lahiriah ini bisa semakin merosot atau dihancurkan karena penderitaan begitu. Yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri dan rekan-rekannya. Namun penderitaan yang dialami ini semata-mata semua demi Kristus dan gereja. Dan bisa membuat pertumbuhan dan pemurnian atau pembaruan begitu. Pembaruan dalam manusia batiniah kita sebab Roh Kudus dan Kristus turut bekerja dalam batin kita.
Ya, respon kita di sini diharapkan pastinya dalam batin adalah terus semakin percaya atau bergantung pada Allah, begitu. Kita tidak bisa serta-merta mengandalkan kekuatan kita. Apalagi dalam setiap pelayanan kita, ya tujuannya sudah pasti untuk Tuhan, begitu. Poin utama sebenarnya dari perikop ini ialah terletak pada ayat yang ke-17, di mana Paulus sendiri mengajarkan kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu, atau bahkan pada saat ini, pada kita, bahwa segala penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya itu bersifat sementara, gitu. Dan setiap orang yang rela menanggung kesukaran, itu baginya akan dianugerahi kekekalan lebih dari segala-galanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Untuk menyambut firman kita, mari kita mengangkat pujian, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Untuk mengakhiri ibadah ini, diperkenankan untuk doa yang dipimpin oleh kepala keluarga atau yang ditunjuk dari keluarga. Dan jika ada doa khusus
Apabila Bapak Ibu rindu didoakan secara khusus, mohon menghubungi Pendeta Nikadek Suryani atau nomor yang sudah tertera. Atau bisa juga menghubungi Ibu atau Bapak Majelis Jemaat. Sekian ibadah hari ini. Salam.